Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwari dari kelompok 3 2019. Kali ini saya akan melakukan praktikum pemeriksaan fisik sistem pernapasan untuk memenuhi ujian skill lab KMB. Lakukan persiapan pemeriksaan sistem pernapasan. 1. Memberikan salam pembuka, saling memperkenalkan diri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Selamat pagi, perkenalkan saya Perawat Alwari yang dinas pada pagi hari ini. Bapak bisa manggil saya Perawat Al. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Dengan Bapak Restu. Oh, Bapak Restu. 2. Menanyakan keluhan utama pasien datang berobat, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat kebiasaan. Bagaimana keadaan Bapak saat ini? Apa keluhan yang Bapak alami sekarang? Bapak mengalami sesak. Apakah ada riwayat penyakit terdahulu, Pak? Bapak tidak mengalami riwayat terdahulu penyakit lainnya. Apakah dulu ada rasa sesak, Pak, sebelum ini atau sekarang yang Bapak rasakan? 5 hari belakangan ini saya merasa sesak Oh, saat ya. bekerja. Baik, Pak. 3. Menginformasikan kepada pasien tentang pemeriksaan yang akan dilakukan dan minta izin untuk melakukan pemeriksaan. Baik, kali ini saya akan memeriksa sistem pernapasan pada Bapak untuk mengetahui hasilnya karena Bapak tadi mengalami beberapa keluhan. 4. Berdiri di sisi kanan pasien. Mohon izin ya Pak, mohon kerjasamanya. 5. Meminta pasien untuk membuka pakaian. Bapak bisa membuka pakaiannya. 6. Meminta pasien untuk berbaring dengan posisi terlentang. Silakan berbaring ya Pak, bisa telentang. 7. Meminta pasien dalam posisi rileks. Berbaring Pak. Pemeriksaan fisik toraks depan, inspeksi toraks. Yang pertama, perhatikan muka dan mata apakah ada udem dan konjungtiva anemis, dan perhatikan bibir apakah sianosis atau tidak. Oke Pak, selanjutnya Bapak rileks berbaring seperti ini. Kita akan melakukan pemeriksaan toraks bagian depan. Oke Pak, pertama saya tengok dulu matanya Pak. Ya, bibirnya. Ya Pak, simetris. Kemudian jari-jarinya rabu, mukanya Pak bisa dibuka. Lalu yang kedua, perhatikan posisi trakea apakah normal, deviasi kiri atau deviasi kanan. Baik, selanjutnya posisi trakeanya ya Pak, saya lihat apakah normal. Lalu yang ketiga, perhatikan bentuk dada, adakah kelainan bentuk atau tidak. Saya perhatikan dadanya ya Pak, apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Lalu yang keempat itu, posisi dari iga-iga apakah mendatar atau tidak. Saya tunggu posisi dari iga-iganya ya Pak, apakah ini mendatar atau tidak. Lalu yang kelima itu, ruang sela iga, bandingkan kiri dan kanan. Selanjutnya saya bandingkan ruang sela iganya ya Pak, kiri dan kanan. Lalu selanjutnya, sternum dan clavikula apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Saya tengok sternum dan klavikulanya ya Pak, apakah ada kelainan bentuk atau tidak. Lalu perhatikan sudut epigastrium apakah lancip atau tumpul. Saya perhatikan sudut epigastriumnya ya Pak, apakah lancip atau tumpul. Lalu yang kedelapan itu, apakah ada venektasi atau pelebaran pembuluh darah. Baik, selanjutnya apakah ada pelebaran pembuluh darah di sini ya Pak? Saya lihat tidak ada ya Pak. Lalu tentukan jenis pernapasan, apakah ada pernapasan abnormal. Baik ya Pak, selanjutnya saya akan menentukan jenis pernapasan. Coba bernapas Pak. Tarik napas. Hembuskan. Ya, normal ya Pak. Hitung frekuensi napas per menit. Ya, selanjutnya saya hitung frekuensi napasnya ya Pak. Bapak bisa tarik napas Pak. Ya. Baik, sudah saya hitung normal ya Pak, 20 per menit. Lalu selanjutnya, apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal. Ya, coba bernapas ya Pak. Ya. Apakah saya cek apa apakah ada salah satu dinding dada Bapak yang tertinggal. Lalu selanjutnya palpasi, apakah ada pembengkakan di
intraclavicularis, dan leher. Coba bernapas, Pak. Saya ingin mengecek apakah ada pembengkakan di intraclavicularis dan lehernya. Lalu selanjutnya lakukan pemeriksaan posisi trakea, apakah normal, deviasi ke kiri atau deviasi ke kanan. Saya lakukan pemeriksaan trakea ya, Pak. Bukan normal atau deviasi ke kiri atau ke kanan. Lalu perhatikan apakah ada emfisema subkutis atau udara di lapisan bawah subkutis. Ya, saya perhatikan ya, Pak, apakah ada udara di bawah subkutisnya. Lalu melakukan pemeriksaan pengembangan rongga toraks. Pemeriksaan menempelkan tangan pada dinding torakas bagian bawah dengan kedua ibu jari bertemu pada garis mid sternalis dan jari yang lain mengarah ke sisi kiri dan kanan toraks. Pasien disuruh inspirasi dalam sambil memperhatikan pergerakan dari kedua ibu jari. Periksa apakah pergerakan simetris atau ada yang tertinggal. Ya, coba bentuk bernapas ya, Pak. Saya tengok apakah ada apakah simetris dan tertinggal. Melakukan palpasi pada permukaan dinding torak untuk menilai taktil fremitus sambil pasien disuruh menyebut 77. Baik, Bapak, selanjutnya ini saya akan melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks Bapak untuk mengetahui nilai fremitus. Nanti saya palpasi katakan 77 ya, Pak. Ya, Pak, kita mulai. 77. 77. Ya, seperti itu, Pak. 77. Selanjutnya yaitu perkusi. Melakukan perkusi pada kedua hemitoraks kiri dan kanan mulai dari dinding toraks atas ke bawah, bandingkan kiri dengan kanan. Baik, Pak, saya akan melakukan perkusi pada hemitoraks kiri dan kanan. Kita mulai ya, Pak. Nah, sebelah kiri, Pak. Lalu selanjutnya menentukan batas paru hepar pada linea mid clavicularis kanan atau perubahan suara perkusi dari sonor ke redup normal pada rongga interkostal 5 kanan. Menentukan batas paru hepar pada linea mid clavicularis kanan dan perubahan suara perkusi dari sonor ke redup. Baik, Pak, saya lakukan ya, Pak. Nah, ini sudah hepar ya, Pak. Selanjutnya perkusi menentukan batas paru jantung. Nah, kiri ya, Pak. 1, 2. Ini pada ICS 5 sini. Lalu perkusi timpani pada toraks anterior kiri bawah atau daerah lambung. Baik, kita perkusi ya, Pak, sampai ke lambung. Nah, ini sudah lambung ya, Pak. Selanjutnya auskultasi mendengar suara napas vesikuler pada kedua hemitoraks kiri dan kanan mulai dari atas ke bawah. Ya, Pak, selanjutnya kita lanjut ke auskultasi ya, Pak. Kita gunakan bagian ini ya, Pak. Lalu selanjutnya mendengar suara napas trakeal dan bronkial serta napas bronkovesikuler. Napas normal ya, Pak. Saya ingin mengetahui suaranya. Lalu selanjutnya mendengarkan suara napas tambahan. Baik, Pak, coba bernapas ya, Pak. Apakah napas normal aja, Pak? Apakah ada suara tambahan? Ya, saya dengar tidak ada suara tambahan ya, Pak. Kalau ada suara tambahan itu seperti wheezing. Nah. Lalu selanjutnya pemeriksaan fisik toraks belakang atau punggung. Melakukan inspeksi dalam keadaan statis. Yang pertama itu perhatikan bentuk dinding toraks bagian belakang. Adakah kelainan bentuk atau tidak? Lalu melakukan pemeriksaan fisik toraks bagian belakang. Pertama inspeksi yaitu perhatikan bentuk dinding toraks bagian belakang. Adakah kelainan bentuk atau tidak?
Baik, saya perhatikan bentuk toraks bagian belakang Bapak, apakah ada kelainan bentuk atau tidak? Lalu- Sepertinya tidak ya Pak. Lalu selanjutnya, perhatikan bentuk tulang belakang. Apakah ada kelainan bentuk seperti kifosis, skoliosis, lordosis, atau gibus? Saya perhatikan tulang belakangnya ya Pak, apakah ada kelainan bentuk? Sepertinya tidak Pak. Lalu, bandingkan bentuk dinding toraks belakang kiri dan kanan dengan menarik nafas. Kemudian selanjutnya saya bandingkan dinding toraks kiri dan kanannya ya Pak, sambil Bapak menarik nafas. Coba tarik nafas Pak. Lepaskan. Lalu selanjutnya, bandingkan pergerakan dinding toraks belakang kiri dengan kanan. Apakah sama atau ada pergerakan salah satu dinding dada yang tertinggal? Nah, kemudian saya bandingkan ya Pak pergerakan dinding kiri dan kanan toraks Bapak. Coba Bapak tarik nafas Pak. Lepaskan. Lalu selanjutnya palpasi, melakukan palpasi pada permukaan dinding toraks belakang untuk menilai taktil fremitus sambil pasien disuruh menyebutkan 77. Aja dan. Baik Pak, selanjutnya itu kita tentukan taktil fremitus apa? Coba Bapak katakan 77. 77, 77, 77, 77. Lagi Pak. 77, 77, 77. Selanjutnya itu perkusi, melakukan perkusi pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan mulai dari dinding toraks atas ke bawah. Bandingkan kiri dengan kanan. Baik Pak, selanjutnya kita perkusi ya Pak. Sebelah kanan lagi ya Pak. Lalu menentukan batas paru belakang kanan dan kiri. Kemudian selanjutnya saya perkusi ya Pak untuk menentukan batas paru belakang. Sampai tulang rusuk ya Pak. Lalu selanjutnya menentukan peranjakan batas paru belakang. Tentukan batas paru saat inspirasi biasa, lalu tandai. Kemudian tentukan batas paru saat inspirasi dalam. Normal batas paru beranjak turun 2 jari. Lalu selanjutnya itu menentukan peranjakan batas paru belakang. Kita tentukan peranjakan batas paru belakangnya ya Pak. Bapak bisa tahan napas? Tarik napas dulu Pak. Tahan. Di sini ya Pak, saya tandai sebelah kanan lagi Pak. Nah, pegang Pak. Selanjutnya itu napas dalam ya Pak. Napas dalam, Bapak coba tarik napas Pak lagi. Ya seperti itu Pak. Itu 2 jari di bawah titik itu tadi ya Pak. Berarti di sini. Lalu selanjutnya auskultasi, mendengar suara napas vesikuler pada kedua hemitoraks belakang kiri dan kanan mulai dari atas ke bawah. Coba tarik napasnya normal ya Pak. Tarik normal seperti biasa aja. Ya, relax ya Pak ya. Relax, ya seperti itu Pak. Lalu selanjutnya mendengar suara napas bronkofesikuler pada daerah interskapula. Saya mendengar suara napas bronkofesikularnya ya Pak. Pak, napas normal Pak. Relax ya Pak, normal. Ya seperti itu. Yang terakhir mendengarkan suara napas tambahan seperti ronki, wheezing, dan lain-lain. Baik, selanjutnya kita mendengarkan suara napas apa tambahannya Pak. Apakah ada? Bapak bernapas normal Pak? Oh, ini sepertinya normal ya Pak. Kalau ada napas tambahan itu seperti ronki, wheezing, dan lain-lain. Baiklah, itulah pemeriksaan fisik sistem pernapasan yang saya lakukan untuk ujian skill lab KMB. Demikianlah yang dapat saya lakukan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.